yang tidak baik bagi umat di bumi pada saat ini, kalian ini. Mulai ngaco. Bang, kalau makan jangan dimasukkan makanannya lewat anus, lewat mulut. Ini akibatnya. Aduh, Yesus berkata, Bang, di dalam Matius 24. Tuh. iya, Matius baca. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Ya. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi itu perumpamaan yang dikatakan Yesus pada saat itu bagi. Kok jadi perumpamaan? Kok jadi perumpamaan? Itu dalam Alkitab itu perumpamaan. Yang Kenapa jadi perumpamaan? Nabi-nabi palsu adalah kalian itu. Kau itu nabi palsu karena membuat hal yang tidak bagus. Beritakan Kenapa jadi apa yang perumpamaan? tidak sesuai. Sudah tertulis jelas kok kalian menambah mengurang. Inilah nabi palsu yang dimaksud oleh Yesus. Itulah nabi palsu. Kami datang kepada murid Yesus di abad pertama gitu. Sekarang saya tanya kembali untuk Abang Suma dulu. Dalam perjalanan kekristenan dengan Islam mana yang duluan? Duluan, karena yang datang kepada murid Yesus itu Kristen sebagai penyesat. Jawab dulu. Kristen yang lebih dulu dong. Ini yang kalian tidak pernah mengakui hal ini. Kristen lebih dulu, toples. Kau yang toples. Karena penyesat itu lebih dulu datang kepada murid Yesus. Kalianlah itu. Kau itu yang penyesat. Kami tidak datang kepada Paulus, kepada murid Yesus. Paulus itu kapan? Bukan Yesus. Paulus itu utusan Yesus. Iya, utusan Kristus, penyesat. Udah, kami udah tahu itu. Penyesat. Kau sekarang penyesat bagi umat Islam. Anda harus tahu dalilnya dulu. Murid Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang datang kepada muridnya abad pertama. Begitu Cak Ayu. Kenapa sekarang jadinya kita? Jadi kami yang penyesat. Kan yang penyesat itu yang datang di abad pertama, datang kepada murid Yesus. Begitu toples. Memang kalau Yesus ngomong apa itu Bang Zuma? Kalau pakai sinden kayak mana itu? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Toples. Tahu Ji artinya itu toples? Tahu Ji? Kepanjangannya toples, tahu Ji? Itu tanda apa? Toplores. Kau yang toples, kau berkor-kor di situ. Kami di Papua, kami kalau dapat kau tidak ada apa-apa. Waduh aja. Berkor-kor dengan agama orang, kitab orang, kalian punya saya tidak mengerti, baca tidak mengerti. Waduh aja. Aku cinta. Goblok. Anda pun cinta. Sama-sama cinta. Toples. Marah-marah dia. Jadi menurut Bang Jelnum siapa penyesat itu? Woi. Aduh Pace di bawah aja dulu Pace. Yang lain dulu ya. Silakan teman-teman Kristen ya. Astagfirullah. Gini-gini amat ini teman-teman Kristen. Silakan teman-teman Kristen ya. Ini ada sekitar 7 kursi yang disiapkan. 6 ya boleh 6. Kalau nggak ada 6 100 boleh. Nih Bang Zoom aku besarin 1 2 3 4 5 6. Mungkin ada salah satu kawan muslim yang mau naik. Malaikat
Pelindung, selamat malam, saudara. Halo. Ya, selamat malam. Yo, malam. Ini saya mau bertanya ya. Bentar, Anda Kristen, saudara? Kristen. Ya, tema kita malam ini dua Kristus dalam Bible. Ada dua Kristus, tahu nggak itu? Dua Kristus dalam Bible. Maksudnya? Nah, ada Kristus asli, ada Kristus palsu yang penyesat itu. Mana ada Kristus dalam Baik, silakan Bang Zuma. Beliau bertanya mana ada Kristus palsu atau dua Kristus dalam Bible. Silakan Gurunda. Kristus palsu yang keluar dari kubur. Gimana? Coba. Mana ada datanya ya? Ada, Coba. dikatakan di dalam khotbah Petrus, Kisah Para Rasul 2 nomor 31 sampai 36. Oh, coba baca dulu, soalnya aku tidak bawa Alkitab, soalnya di dalam kendaraan ini. Karena itu ia melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika Daud mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Bang Suma. Nah, sekarang di situ diterangkan bahwa ada Yesus yang dinubuatkan Nabi Daud yang tidak ditinggal di kubur dan tidak menjadi mayat. Itu Kristus yang mana itu? Yang tidak mati, tidak ada di kubur. Itu benar, ada tertulis benar Alkitab. Saya cek dulu ya, soalnya Alkitab tidak Ya. saya mau mudah percaya. Kisah Para Rasul 2 nomor 31 sampai 36. Soalnya di situ tidak bisa on cam ya. Kalau bisa on cam ya tinggal pasang kameranya ke itu. Bisa Bang, bisa. Ya udah, aku bantu ya Bang ya. Aku bantu ya. Kita lihat santun beliau ini. Saya bantu ya. Di mana boleh setan na? Udah bisa dibuka Bang di handphone kawannya kali. Kalau bisa dibuka silakan dibuka, kalau enggak aku bantuin. Nih. Kisah Para Pewarta 2 nomor 6. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias atau Kristus. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa Tuturi. dagingnya tidak Kasih. mengalami kebinasaan. Jadi kata Kisah Para Pewarta 2 nomor 31 ini Bang, dagingnya itu tidak mengalami kebinasaan atau enggak mati. Oke, siap. Ini oke. Saya ini benar ya, ada datanya. Oke, saya mau tanya sesuatu tentang Islam bisa nggak? Ini temanya diselesaikan dulu Bang. Ya, aku mengakui memang ada itu udah terbukti datanya kan. Oke, sekarang aku mau tanya tentang Islam sedikit boleh? Boleh, silakan. Oke, kenapa sih setiap kali orang Kristen beribadah harus dikasih stop, dikasih bubar itu? Apakah ajaran Islam seperti itu atau gimana sih? Yang benar itu adalah setiap kali para ulama memimpin dan mendirikan pesantren itu dibubarkan dan dibom habis tentara-tentara yang menggunakan atribut Kristen. Para ulama ada di mana? Sebelum Islam mengusir mereka dari tanah air. Para ulama dibunuh, masjid-masjid dibakar, pesantren digulung semua. Siapa mereka? Mereka yang mengatakan diri mereka anak-anak Tuhan. Agamanya apa? Kristen. Tempat ibadahnya gereja. Siapa yang mereka sembah? Yesus. Tapi saya selama hidup tidak pernah dengar kok. Karena Anda cuman cucunya, cucu dari pembantu penjajah tersebut. Anda tidak hadir Oke, pada jadi- saat itu. Jadi maksud dari apa? Dari kasih stop atau bom sini itu Islam balas dendam kepada umat Kristen. Oh, bukan balas dendam itu. Itu hanya satu bunyi kentut. Itu hanya satu bunyi kentut. Dari sekian banyaknya, dengar, dari sekian banyaknya bom yang diledakkan oleh anak-anak Kristus.
Di, ajaran Islam di kayak Makassar ini, tunggu, di Makassar ini ada korban 40.000 jiwa, satu kubur, satu lubang. Pelakunya Kristen. Tolong tunjukkan di mana ada 40.000 jiwa orang Kristen dikubur pelakunya Islam. Korban 40.000 jiwa 100% umat Islam di dalam satu lubang. Yang mematikannya adalah anak-anak Kristus. Sebaliknya saya minta jangan 40.000 jiwa. 10 orang atau 9 atau 8 atau 7 atau 6 atau 5 atau 1 yang dilakukan oleh orang Kristen mengatasnamakan Al-Quran. Kamu bisa mengatakan sekarang Kristen itu terzolimi, bisa. Kenapa? Karena kamu hidup di mayoritas Islam. Kamu merasa, oh kami ini apa? Andai coba kalian yang mayoritas di Nusantara ini, masihkah anak-anak kami bisa berjalan dengan tenang ke masjid? Andai kalian yang duduk menjadi 01, 02, 03 di negara ini, apakah masih bisa didengarkan toa di masjid membacakan Al-Quran? Masihkah ada program kemudian berantas buta aksara Quran di Indonesia? Masihkah lagi ada tata cara pernikahan di Departemen Agama? Masihkah ada batasan bahwa hanya laki dan perempuan yang bisa dinikahkan? Kalau kalian yang mayoritas di Nusantara ini, kami umat Islam sudah bisa membayangkan seperti apa Nusantara ini kalian buat. Paham? Jadi jangan kalian itu merasa korban. Ratusan tahun, berjuta umat Islam dibuat menjadi janda. Jutaan kemudian umat Islam dibuat menjadi yatim piatu. Siapa pelakunya? Kristen penyembah Kristus. Jadi jangan sok cantik. Di mana-mana kami mau ibadah dilarang. Di mana-mana datanya tidak ada itu hoax saja. Nenekmu kiper hoax gimana nenekmu kiper? 350 tahun tercatat dengan sejarah tinta darah. Nusantara ini di bumi hanguskan oleh penjajah yang beragama Kristen. Sampai sini paham? Kalian lahir itu dari keringat para penjajah. Kalian lahir bukan dari keringat para pejuang. Aku cuki ngana cuki. Saya ulang lagi, kalian lahir dari keringat para penjajah. Kami hadir dari keringat para pejuang. Masih mau kau datang besok? Marah dia. Santai bro, santai. Jangan emosi. Bang Suma ini senggol dong. Aku cinta. Ya, Bang Randi, selamat malam. Bang Randi. Aku cinta tertatang datang dan kamu pun cinta tertatang tang dung dang dung dung. Aku cinta Kristus, kamu cinta Kristus, sama-sama cinta Kristus. Tapi bedanya Kristusku anak yang suci, Kristusmu orang terkutuk cahayu. Oke, Bang Chey Z, selamat malam. Kristen Muslim, Bang. Selamat malam. Ya, Kristen brother. Muslim, izin saya turunkan ya. Waalaikumsalam. Ya, enggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita naikkan wabarakatuh. teman-teman Kristen Bang Ces ya. Makasih banyak Bang ya. Iya. Nah, silakan teman-teman Kristen kirim permintaan. Ini sebelum Bang Zuma nyinden coba Malah bingung sendiri. Ya udah kita ke tema. Yesus, sebelum Abraham ada, aku sudah ada.
Nah, artinya lebih tua dari ibunya kan? Kata Yesus Yohanes 5 ayat 44 Iya. 46. Tunggu, framing. Musa pun menulis tentang aku. Dialah sang firman Allah itu yang menjadi manusia yang Tapi udah hilang ya kertasnya Musa yang nulis tentang Yesus udah hilang ya? yang Anda tidak Bang Tony. Bang Tony. Oke, masih terputar ya signalnya ya. Silakan teman-teman Kristen nih, ada beberapa kursi disiapkan untuk teman-teman Kristen biar bisa belajar, biar bisa memahami. Firman Allah ada kelaminnya gitu loh. Buat apa? Firman Allah kan tidak bergender. Kenapa harus ada kelaminnya? satu. Karena Apa? Sang Bapa Maha Suci itu tidak bisa datang ke dalam dunia yang maha kecil ini. Nah, kenapa kesuciannya disimbolkan dengan berkelamin gitu loh? Firman, perkataan Allah yang menjadi manusia. Maka itu di dalam Al-Quran, Isa itu kalimatullah. Isa bukan Yesus, beda. Isa 171. Isa putra anak Maryam itu utusan Allah dan firmannya. Disebut kalimat Tuhu dia. Berarti sama ya, Yesus sama Isa. Al-Quran. Saya Nah, kalau misalnya sama, di mana Nabi Isa pernah ditampar tentara Roma? Di mana Nabi Isa pernah ditelanjangi dalam Al-Quran? Kan nggak ada. serupa tapi tak sama dalam hal ini. Nah, kalau gitu Tuhannya dua dong, satu Yesus Kristus, satu Nabi Isa dong Tuhannya. Agama Anda baru muncul di abad ke-7. Nah, terus kenapa disama-samain sama Nabi Isa di abad ke-7? Ngapain? Maka itu abad ke-7 mengambil sumber dari abad ke-1 yang begitu. Nah, kalau misalnya mengambil sumber, kenapa Nabi Isa di kami tidak ditelanjangi, tapi Yesus ditelanjangi? Kenapa? Katanya mengambil. Sumber Anda menggali Ya. kurang tepat. Saya katakan, saya tanya. Nah, katanya mengambil. Kalau mengambil, kenapa kurang tepat gitu? Kok bisa begitu? Apakah Isa itu orang Yahudi atau bukan? Orang Yahudi, Isa namanya Isa. Kenapa ada di Namanya Isa orang Yahudi. Kenapa ada di Al-Quran? Ya karena orang Yahudi mengfitnah Nabi kami kan gitu. Nabi kami dikatakan pezina. Anak zina. Nabi Yahudi difitnah oleh agama Anda. Bagaimana? Oleh orang Yahudi. Anda mengakui negara Coba, nah cuma yang lucu begini, emang ada orang Yahudi di Yahudi yang Israel asri pernah bahas Yesus gitu loh. Anda Kayak gitu loh, kan nggak ada. Yahudi itu mengakui Nabi Isa, tidak mengakui Yesus Kristus. Anda mengakui dia sebagai nabi tidak, Isa itu? Nabi Isa iya, Yesus bukan. Isa itu berasal dari mana? Israel. Anda mengamini nabi dari Israel? Iya iyalah. Iya. Loh, kenapa Anda Nabi dari Irak, Ibrahim juga gua akui. Nabi dari Arab, ada Nabi Syuaib, ada Nabi Muhammad, kami akui gitu. Nabi itu nggak terbatas bangsa. Dulu belum ada KTP. Satu, Apa? nabi Anda yang berasal dari Arab? Enggak ada. Enggak ada 4, ada Nabi Syuaib, ada Nabi Soleh. Nah, itu juga itu Nabi dari Arab juga gitu. Enggak ada. Coba sekarang ada nggak orang Yahudi ngasih nama anaknya nama Yunani, Yesus? Yesus kan nama Yunani itu. Kok dibilang Israel? Yesus itu dalam bahasa Ibrani Yesua. Di mana orang Yahudi ngasih nama anaknya Yesua? Coba pengen tahu. Yesua ya, di mana? Ya Anda cari sendiri kalau suruh nyari saya. Udah gua nyari yang ada Yehosua, ada Yosua, ada Yonah, ada gitu. Yesus nggak ada. Sama Bang Kores. Apa? Apakah Al-Quran itu adalah firman perkataan Allah? Betul. Makanya nggak ada Yesus karena Yesus itu firmannya Yunani. Terbalik malah Anda. Sebut Oh iya, masa terbalik gitu. di mana? Yesus itu bahasa Yunani, nggak pernah sekalipun Tuhan berfirman dengan bahasa Yunani. Di mana ayatnya Nabi Muhammad tertulis di dalam Al-Quran? Muhammad. Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Muhammad. Aduh. Muhammad gimana sih encus? Di mana coba orang Yahudi manggil encus? Tampilkan datanya. Al-Fat ayat 29 tolong dong tampilkan. Tampilkan dalam arti bahasa Al-Quran dan bahasa Iya. Iya, gitu. Wih, kasihan. Yesusnya bahasa Yunani. Sebentar Bang. Makanya gue kadang suka bingung. Ini orang Kristen bilang Yesus orang Yahudi tapi namanya nama Yunani. Mana ada orang Yahudi ngasih nama anaknya nama Yunani? Mana ada? Itu yang agak gue bingung gitu. Belum nama ibunya siapa? Nama ibunya Maria ya, Maria. Maria kan nama Portugal, bre. Kok
Kok bisa-bisanya orang Israel punya anak namanya nama Portugal, punya cucu namanya nama Yunani gitu. Apa ini aja? Bursa transfer. Naturalisasi. Gitu loh Yosua. Wah. Oke, Kemana dia? gantian. Aku mau nanya Anda Bang percaya Freddy. Taurat dan Injil tidak? Aduh. Percaya, kalian kalian punya Kejadian sama Lukas. Kejadian sama Lukas kan bukan Taurat dan Injil itu. Tanya Bang siapa ini? Bang Kores ya. Oke, Bang Kores. Sukijat. Suki. Oke. Iya nggak? Oke, selamat malam Bang Kores. Selamat malam, Bre Yosua. Tadi di dalam Quran surat 2 Al-Baqarah 176, Al-Quran itu membenarkan Taurat dan Injil itu berisi kebenaran. Sini sebentar Bang Betul. Kores ya. Sebentar Iya. Bang Kores, sebentar. Oh iya. Di Quran surat Gua kira 3 TikTok. Ali Imran ayat 3 membenarkan Taurat dan Injil. Quran surat 2 Al-Baqarah 41 supaya Taurat dan Injil supaya diimani. Quran surat 5 Al-Maidah 44 Taurat adalah petunjuk dan cahaya. Taurat bukan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Enak aja lu. Taurat itu punyanya siapa? Punyanya Allah. Taurat itu Punya Allah. ditunjukkan untuk bangsa mana? Bangsa Israel. Kenapa Al-Quran membenarkan dan mengimani Taurat yang ditujukan kepada bangsa Israel? Kan dari Allah. Kan dari Allah. Anda orang mana? Orang Indonesia. Nabi Anda orang mana? Orang Arab. Ya jauh berarti ya, nggak masuk. Jauh-jauh lah. Kan dunia. Islam kan konteksnya dunia. Oke, sekarang saya tanya lagi. Oke. Apalagi ayo. Gitu. Oke, Pokoknya Yosua, legal standing gua, posisi keras gua adalah garis keras. Gua menentang kitab Kejadian itu kitab Taurat, gua menentang kitab Lukas itu kitab Injil. Gitu. menentang maksudnya gimana? Gua menentang kalau misalnya ada orang Kristen bilang Kejadian itu kitab Taurat. Bukan itu. Itu kitab Kejadian ya Kejadian, bukan Taurat. Ya, perjanjian lama itu kan ditulis dalam bahasa Ibrani, Bang. Punyanya Apa hubung? Nabi Nggak- orang Yahudi. Nggak ada hubungannya. Mau bahasa Ibrani kayak mau bahasa Aram kayak itu kitab Kejadian bukan Taurat itu. Tuhan tuh nggak pernah bilang itu kitab Bang Taurat Kores. adalah kitab Kejadian, kitab Imamat itu nggak pernah. Bang Kores. Jadi apa? Di Quran surat 19 Maryam 17, kami Ya. mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya menjadi manusia yang sempurna. Di An-Nisa 171, Isa anak Maryam itu utusan Allah dan firman-Nya, Isa ibnu Maryam Rasulullah wa kalimatuhu. Dialah sang kalimatuhu itu kalimat Allah. Iya, di Al-Araf ayat 194. Sebentar Bang Kores. Apa? Apakah kalimat Allah itu adalah Allah juga? Bukan. Oke, sebentar saya catat. Mantap. Bukan. Oke ya, dengar ya teman-teman ya. Kalimat Allah bukan berasal dari Allah. Berasal iya. Berasal Tapi dia. kalau kalimat Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri ya bukan. Apakah Allah itu mempunyai kalimat? Punya. Punya. Ayo. Kalimat Allah itu bukan berasal dari bukan Allah. Bukan. Apakah Allah itu mempunyai kalimat? Punya. Apakah Bang Kores mempunyai kalimat? Punya. Apakah kalimat Bang Kores adalah Bang Kores? Bukan. Bukan, saudara-saudara. Tepuk tangan. Apakah Yosua punya mobil? Ada mobil saya ada. Oke, apakah Yosua adalah mobil? Iya. Itu kan benda mati, Bang, beda. Ah, Ini punya roh. emang kalimat bukan? Emang di mana kalimat ada rohnya tuh di mana coba? Kalimat juga benda mati loh. Di mana kalimat ada rohnya? Kores yang Di mana coba? Bang Kores di Quran surat 1. Yosua mobil ya Yosua ya. Yosua mobil. Karena mobil Yosua adalah Yosua ya. Kan mobil sama kalimat sama-sama benda mati dia nggak ada ruhnya.
Bang Kores, maka itu di Quran 1 Ali Imran 45 Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati. Isa anak Maryam itu terkemuka di dunia. Dan Nah kan kalau iya gitu. Nah kenapa kalau di perjanjian lama orang terkemuka itu tersesat? Mazmur Manusia pasti akan dengan mudah membedakan. Ini dari iblis, ini dari Tuhan. Tapi ada satu hal yang menjadi tolak ukur, yang langsung menyentuh kepada titik poin kemanusiaan. Karena manusia ini adalah makhluk cerdas, makhluk yang diberikan kepadanya chip, sinyal yang tidak diberikan kepada makhluk lain, berupa akal, di mana akal selalu terkoneksi dengan kebenaran. Kebenaran ini adalah kebenaran ilahi. Kebenaran ilahi akan senantiasa terkoneksi dengan akal manusia. Jika akal manusia ini menjadi filter untuk menerima informasi benar ataupun tidak benar. Itu dulu. Kemudian, semua orang memiliki iman. Iman bagi orang Yahudi, iman bagi orang Islam, iman bagi orang Kristen, iman bagi Buddha, Hindu, itu posisinya adalah semua mengakui imannya benar. Tidak di antara mereka, selama mereka masih menganut ajaran itu, mengatakan salah. Semuanya mengatakan benar. Lalu mana yang harus kita temui untuk menyatakan kebenaran itu adalah hak yang hakiki? Karena semua agama mengatakan imannya yang paling benar. Maka itu tadi yang menjadi tolak ukurnya. Sinyal yang terkoneksi dengan sumber kebenaran. Apa itu akal? Orang Islam boleh mengatakan imannya benar, tapi masuk akal enggak? Sesuai dengan akal enggak? Begitu juga orang Kristen bisa mengatakan imannya yang paling benar. Tapi apa betul kemanusiaan kita mampu menerima ajaran itu? Nah ini yang menjadi tolak ukur. Iman tanpa akal adalah gila. Orang boleh-boleh saja beriman dan mengatakan agamaku yang paling benar. Boleh. Boleh-boleh saja orang mengatakan imanku lah yang paling benar dan aku akan mati dalam imanku. Boleh aja. Tapi ingat, ada yang dikatakan cinta buta. Kemana akhirnya cinta buta itu? Nah, kepada kebinasaan. Kalau cuma sekedar cinta, tapi bertentangan dengan insting kemanusiaan, yaitu buta namanya. Oleh karena itulah kemudian Islam tidak bisa dinilai dari pokok orang-orang yang ada di dalamnya. Islam nggak bisa dinilai oleh oknum-oknum yang ada di dalamnya. Islam dinilai dari kitab sucinya. Begitu juga Kristen. Kristen jangan dinilai dari oknumnya, tapi dinilai dari kitab sucinya. Kenapa? Karena kitab suci ini adalah torehan dari kalimat-kalimat langit. Kalimat langit adalah kalimat Tuhan. Kalimat Tuhan tidak mungkin salah, karena Tuhan itu maha tahu. Jadi kalau ada kitab yang selalu dikoreksi, selalu direvisi, udah ketahuan dong, itu tidak bersumber dari Sang Yang Maha Tahu. Kenapa? Karena dia butuh koreksi dan revisi serta perbaikan, bukan dari Tuhan. Yang disebut firman Tuhan, firman Dia yang Maha Mengetahui, tidak mungkin ada kesalahan, tidak mungkin ada koreksi, tidak mungkin ada revisi. Kenapa? Karena itu adalah kalimat-kalimat Dia, sang sumber ilmu pengetahuan. Mustahil ada revisi, apalagi yang merevisinya adalah manusia ciptaan. Maka sebuah agama dikatakan benar ketika kitab sucinya itu suci dari sentuhan-sentuhan tangan dalam hal koreksi, dalam hal revisi, dalam hal perbaikan, dan mencocok-cocokkan kemudian dengan kitabnya agama lain. Ketika kemudian ada salah, dirubah, dikoreksi untuk dicocokkan kepada apa yang disenter untuk dicocokkan. Jangankan manusia, iblis pun bisa terbit, bisa muncul, menampakkan diri seperti malaikat terang. Tetapi apa tolak ukurnya untuk mengatakan ini iblis, ini malaikat? Tolak ukurnya tentu ajarannya. Ajarannya sumbernya dari mana? Dari kitabnya yang dianggap suci. Maka yang kita pertaruhkan di sini adalah hakikat kebenaran yang dilahirkan oleh cakupan Al-Quran dan hakikat kebenaran yang dilahirkan oleh cakupan Bible. Sederhana bukan? Karena semua mulut
bisa berkata agamaku yang paling benar. Semua mulut, semua bisa mengucapkan kami ajaran kasih, kami ajaran kasih sayang, kami. Tapi implementasi itu apakah bersumber dari sang sumber? Atau itu hanya pola yang digariskan dalam goresan-goresan catatan harian orang-orang yang kita tidak kenal? Kalau Al-Quran buka diri, wahai manusia, berkumpullah kalian dengan apa yang kamu punya, kekuatan yang apapun yang kalian punya. Uji Al-Quran ini, kalau dia bukan dari pencipta langit dan bumi, pasti engkau akan menemukan kesalahan di dalamnya. Beranikah Bible mengucapkan kata yang sama? Wahai manusia, ujilah Bible. Kalau kamu menemukan kesalahan di dalamnya, maka tentu ini bukan dari Tuhan. Beranikah Bible mengucapkan kata itu? Hari demi hari, lembaran Bible, baru dibuka lembaran pertama, sudah nampak kesalahan yang tidak rasional. Halaman pertama sudah tidak rasional. Ada siang dan malam, sumbernya belum tercipta, yaitu matahari. Bisa diterima oleh akal? Tidak bisa. Maka itu tertolak bagi orang-orang yang berakal. Tapi orang yang cinta buta, apapun diambat. Nah ini, karena iblis itu pintar sekali kemudian mengolah data, mengolah penyampaian, menolak bisikan, sehingga dia berhasil. Iblis tidak dikatakan kemudian iblis kalau dia tidak menyesatkan. Penyesatan tidak disebut sebagai unsur iblis kalau penyesatan itu tidak meratakan orang-orang yang tidak berakal untuk menjadi pengikutnya. Sederhana. Bahwa tolak kebenaran itu kembali kepada kitab suci masing-masing. Kristen mengatakan kami orang benar, kami anak-anak Tuhan, kami kasih. Oke, silakan. Tapi dasar kekristenan ini ditopang oleh apa? Bible. Kita uji Bible-nya. Karena siapapun orang yang tidak beragama sekalipun, beliau bisa nampak seperti orang benar. Kenapa? Karena pada diri kita prinsipnya adalah sifat-sifat ilahi itu terbias, tercerminkan kepada manusia. Makanya kita disuruh untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Kenapa? Serpihan-serpihan sifat Tuhan itu ada pada diri manusia. Bisa jadi pemimpin, bisa menciptakan, bisa berkarya, bisa menangkap kemajemukan informasi, bisa menentukan objek-objek, dia bisa menilai, dia bisa mengatakan 1, 2, 3, ini warna hitam, ini warna putih. Makhluk lain tidak. Jadi semua orang bisa tampil sebagai orang benar, melenggang di atas koridor dan memperlihatkan dirinya bahwa dia adalah orang benar. Bisa. Tapi apakah kebenaran yang dijalankan, yang dipraktikkan ini berdasarkan firman Tuhan? Karena orang tidak beragama pun bisa menunjukkan hal seperti itu. Ya, karena sekali lagi saya katakan bahwa kebenaran sebuah agama bukan dilihat bagaimana santunnya orang berbicara, bukan dilihat bagaimana orang itu bermanis ria. Kebenaran sebuah agama ditorehkan oleh kitab sucinya. Saya kira begitu. Sederhananya begitu. Silakan. Ya, silakan Dek Levan. Ya, oke. Memang kita sebagai manusia di dunia ini, memang kita terekspos ya dengan berbagai macam kitab-kitab dari berbagai macam agama, dan di dalam agama itu pun juga terdapat berbagai varian aliran ya. Artinya dalam satu agama punya juga ajaran dogma yang berbeda-beda. Saya apresiasi Bang Zuma menceritakan tentang bagaimana manusia harus berakal, dan saya rasa ini ada unsur kebenarannya, karena memang benar serpihan-serpihan ilahian Tuhan itu memang ada pada diri manusia sebenarnya. Contoh, semua manusia ingin disayangi dan semua manusia ingin menyayangi. Cuma caranya itu seringkali yang tidak tahu atau tidak mampu dipraktekkan. Contoh, kita ambil fakta sederhana. Ketika kita punya konflik dengan teman atau keluarga, mampukah kita memaafkan, saling memaafkan dengan benar-benar memaafkan? Ucapannya terdengarnya gampang ya, tapi dalam realita kita melihat bagaimana banyak kasus
hukum di sana ya, di penjara sekalipun, itu sebenarnya konflik karena tidak mampu memaafkan, gara-gara tersinggung atau apa dan melakukan hal-hal yang jahat. Jadi kita backtrack tadi yang aku bilang ya, akal sehat manusia yang juga punya serpihan unsur keilahian Tuhan. Fakta yang paling dominan adalah kita sebagai semua manusia ingin menyayangi dan ingin disayangi. Namun kenapa nyatanya di dunia ini, di penjara ya, itu pastinya di dalam sana itu semua orang campur aduk, berbagai agama apapun aku percaya itu ada di dalam sana yang terlibat dalam perbuatan kejahatan yang basically mereka seperti itu karena tidak bisa memaafkan. Kalau bisa memaafkan ya harusnya damai, nggak perlu harus terjatuh dalam sebuah Levan, kejahatan. izin bentar ya. Saya kalau bisa saya sapa dulu, kebetulan ada beberapa teman Kristen. Ini kita kan buka komal untuk dialog, untuk diskusi, untuk menguji kebenaran yang disampaikan oleh pihak manapun, termasuk adik Levan. Kalau adik Levan misalkan punya kebenaran yang mau disampaikan, mari di sini kita uji dengan dasar iman, yaitu kitab suci. Sebelumnya izin sapa dulu, mungkin ada teman-teman Kristen di atas ini yang mau dialog, biar bisa kita kembali ke topik, ke tema. Gimana? Boleh kan? Benar. Assalamualaikum, Cep. Waalaikumsalam. Dulu Bang Owen, selamat malam. Bang Owen Kristen ya? Silakan dibuka mute-nya Bang Owen. Ya, selamat malam Kristen. Siap, selamat malam. Salam kenal, salam toleransi Bang ya. Bang Rostrom, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Terima kasih sudah dinaikin. Baik, Bang Rostrom, baik. Oke, ada Bang Jose, Kristen atau Muslim Bang Jose? Saya kebetulan Katolik saya. Siap, Pak Jose izin di mute dulu ya. Nanti sebentar kalau teman-teman dikasih kesempatan untuk ngomong, boleh ngomong. Bang Soid monitor ini. Silakan Bang Soid. Lanjut dulu bang. Bentar lagi, 3 menit lagi bang ya. Lagi ada apa bentar bang ya. Mute aja lah ya. Ya. Jadi untuk teman-teman Kristen nih, ada kan 1, 2, 3, ada 5 orang teman-teman Kristen. Mari kita uji. Kita kan kebetulan lagi buka tema nih, 2 Kristus dalam Bible. Teman-teman Kristen udah pernah nggak pelajari ini? Tema ini? Ada 2 Kristus di dalam Bible. Kalau butuh pemaparan nanti biar bisa dijelaskan secara rinci, secara gamblang oleh guru kita Bang Zuma. Nanti teman-teman Kristen menyimak, setelah disimak ditanggapin aja ya. Bang Owen dulu. Nanti setelah dijelaskan teman-teman Kristen disanggah atau ditanggapi. Silakan mungkin Bang Zuma untuk menerangkan. Iya, baik. Jadi kalau di Islam nih ya, di Islam standarisasi agama itu dari Yahudi, habis itu Nasrani. Yahudi pengikut Nabi Musa alaihissalam, Nasrani pengikut Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ada Kristen. Kristen ini yang berasal dari pengajaran Paulus berdasarkan Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Yesus di mana posisinya? Yesus sendiri adalah menurut pengakuannya di dalam Matius 15 nomor 24 seorang nabi rasul yang diutus kepada Bani Israel. Diutus kepada Bani Israel tok di dalam Matius 15:25 itu. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ya, 15:24. Nah, kemudian ada juga Kristus yang meminta supaya seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Dari sini muncul kemudian kedewasaan berpikir, pemahaman bahwasanya Yesus yang tadi hanya untuk Bani Israel tok saja, sedangkan Yesus yang keluar dari kubur ini minta agar seluruh manusia menjadi pengikutnya. Untuk apa pengikut ini? Kenapa harus manusia mengikuti dia? Ternyata manusia diminta untuk menuhankan dirinya.
Sedangkan Yesus yang diutus kepada Bani Israel mengajarkan pengikutnya menyembah kepada Dia yang telah mengutus dirinya turun ke bumi, bukan menyembah dirinya. Jadi dua pengajaran yang memiliki sudut pandang yang berbeda dan juga kedudukan yang berbeda. Yesusnya hanya untuk Bani Israel, Yesusnya mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa. Sedangkan Kristus yang datang mencari pengikut, mengajarkan kemudian dirinya melalui nabinya, yaitu Paulus, agar orang-orang menyembah kepada Kristus yang keluar dari kubur ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus anak Maria, Maria manusia, tentu yang dilahirkan juga manusia. Yesus pun mengajarkan sampai ending penghabisan pengajarannya di dalam kesaksiannya Yohanes 5:36, dia bersaksi kalau dia adalah utusan Tuhan. Dan di dalam Yohanes 1 nomor 51, dia sendiri yang mengatakan kalau dia adalah manusia. Bahkan dia mengatakan kedatangannya ke atas muka bumi ini, kedatangan pertama sebagai manusia, kedatangan kedua juga sebagai manusia. Tetapi yang datang kepada Paulus ini agak ganjil. Karena Paulus mengaku Yesus Kristus yang datang kepadaku bukan manusia. Nah, 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang bukan sebagai manusia? Paulus dong penyesat itu. Kalau kita berdasarkan dalil itu, Paulus dong yang bertentangan dengan Yesus, karena Yesus mengatakan dia anak manusia. Datang pertama, datang kedua, tetap sebagai manusia. Bahkan malaikat mengatakan apa dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11? Malaikat berkata apa? Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihat dia datang. Engkau melihat mereka dia terangkat. Berarti ketika dia terangkat lengkap dengan jasad, turun pun lengkap dengan jasad. Lagi-lagi yang ditemui Paulus tidak ada jasad. Yang ketiga, sebelum ditanggapi, yang ketiga, Yesusnya mengatakan memang betul aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, seorang penolong lain, penghibur tidak akan datang. Kalau aku tidak pergi, oleh karena itu aku harus pergi supaya penolong lain itu datang. Yang datang bukan aku, justru aku yang harus pergi supaya oknum lain itu datang. Faktanya lagi-lagi yang datang kepada Paulus menurut pengakuan Paulus adalah Yesus itu sendiri. Padahal Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah oknum lain, yaitu seorang penolong. Di dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Berarti setelah aku naik, yang turun kepada kalian adalah penolong lain. Faktanya yang datang kepada Paulus justru adalah Yesus itu sendiri. Keempat, di dalam khotbah Petrus, dia mengatakan Yesus yang kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus, menjadi Tuhan dan Kristus untuk kalian. Sedangkan Yesus anak Maria di dalam Lukas 2 nomor 11 sudah dikatakan oleh malaikat, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan di kota Daud. Maksudnya Kristus itu adalah manusia yang diurapi. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Jadi sejak dia lahir dia sudah Kristus. Tapi yang ada di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, nanti disalib baru dia dijadikan sebagai Kristus. Yang kelima, terakhir, di dalam pengajaran Matius 16, Yesus berkata kepada Petrus dan kepada ke-11 murid yang lain. Apa kata Yesus? Jangan aku perintahkan kepadamu agar kamu jangan memberitahukan kepada siapapun kalau aku ini adalah Kristus. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitakan kepada siapapun kalau dirinya adalah Kristus. Lalu yang diumumkan oleh Petrus di Kisah Para Rasul 2 nomor 36 ini Kristus siapa? Kan dilarang. Kalau untuk anak Maria dilarang untuk dipublish kalau dia adalah Kristus. Tetapi yang muncul keluar dari kubur ini kok sah-sah saja. Murid Yesus mengatakan telah dijadikan menjadi Kristus. Jadi saya menyimpulkan saudara-saudara, ketika Yesus berkata waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai
namaku dan berkata akulah Kristus. Dan Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu, nabi-nabi palsu akan datang dan banyak melakukan mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Saya menyimpulkan bahwa itu sudah tergenapi. Nasihat Yesus kepada muridnya agar waspada kepada Kristus palsu itu tergenapi dengan adanya Kristus yang datang kepada Paulus, Kristus yang keluar dari kubur, dan Kristus yang mengaku sebagai bintang timur di Pulau Patmos. Akulah Yesus, bintang timur gilang gemilang. Karena di dalam Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, 15 di situ dikatakan iblis naik ke langit ingin menyamai Tuhan, ingin menyeterai Tuhan, tetapi kemudian Tuhan mengatakan sebaliknya, engkau akan kulemparkan ke dalam dunia orang mati alias kubur. Berarti iblisnya, ia mengaku Helal bin Zakar, bintang timur itu dilemparkan ke dalam dunia orang mati. Nah, yang keluar dari dunia orang mati ini justru di Pulau Patmos mengaku, akulah Yesus sang bintang timur gilang gemilang. Siapa bintang timur? Siapa Helal bin Zakar? Lucifer. Siapa Lucifer itu? Iblis. Berarti yang datang ke Pulau Patmos, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Petrus ketika keluar dari kubur yang digelari Kristus itu, itulah Kristus palsu yang Yesus nubuatkan. Saya kira demikian, maaf kepanjangan, silakan Anda simpulkan dan Anda tanggapi. Oke, silakan teman-teman Kristen, mungkin dari Levan mau mulai duluan, silakan Dek. Ya, maaf ya, poinnya banyak. Aku coba ingat ya, tapi yang aku tangkap itu adalah ini kita mau mengkaji Kristus yang asli versus Kristus yang palsu. Namun kita baca di Alkitab ya, bahwa tertulis di dalam Alkitab bahwa akan muncul banyak Suaranya hilang ya? Suaranya hilang ya? Oke, Bang Jose mungkin dari Katolik mau menanggapi, silakan Bang. Boleh. Terima kasih, selamat malam Bang Zuma, teman-teman semua. Malam. Saya nih nggak menanggapi sih kalau dua Kristus dalam Bible. Saya anggap apa ya? Setahu saya dari saya kecil sampai sekarang saya tua ini, yang ada itu cuma satu Kristus. Dan kalau di Katolik itu Yesus Kristus itu putra Allah, anak Allah. Karena beliau dititipkan roh ke rahimnya Maryam. Boleh dong setelah dia lahir Yesus memanggil Allah itu sebagai Bapa, karena dia penciptanya adalah Allah itu sendiri. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya nggak ada sih di Kristen di mana di Bible itu dua Kristus itu mustahil. Setahu saya dari kecil, dari Yesus lahir sampai wafat sampai naik ke surga cuma satu aja. Kalau soal surat Rasul Paulus dan lain sebagainya itu kan gimana ya, kita ini hidup di zaman sekarang, kita bukan hidup di zaman para nabi. Mau nabi siapapun zaman dahulu, mereka itu saksi hidup dan mereka yang tahu soal kejadian pada saat itu. Kalau saat-saat sekarang, kalau kita bahas masalah agama A, agama B, agama C, dan agama D dan lain sebagainya lah, saya kira konyol lah maksudnya. Saya kira konyol karena apa? Kita semua ini cuma membaca. Kita bukan saksi hidup pada zaman para nabi, pada zaman para rasul seperti itu. Dan sangat-sangatlah tidak bagus lah kalau kita mencerna, mengkaji kitab suci orang lain itu saya kira kurang bagus lah. Saya kira kurang bagus.
Karena apa? Kita semua lahir di zaman sekarang dan kita semua ini bukan penulis Injil, kita ini bukan penulis Al-Quran dan lain sebagainya. Kita bukan saksi hidup para nabi baik. pada Oke, zaman Bang. tersebut. Itu aja kok. Baik, Saya silakan. cuma mau Bang Luma. ngomong Ini itu aja. menarik nih. Harus ditanggapin nih Bang Luma. Ya, baik. Ya, yang pertama, saudara mengatakan bahwa dari sejak lahir Anda tidak menemukan dua Kristus. Apakah Anda sadar ketika Anda mengatakan Yesus 100% manusia dan Yesus 100% Tuhan, itu sudah menunjuk kepada dua Kristus yang berbeda. Oh gitu ya. Gini Bang Zuma. Bang Zuma tahu syahadatnya orang Katolik nggak? Kira-kira tahu nggak? Ya. Apa isinya? Coba. Ada 3 poin di dalamnya. Enggak. Bang Zuma tahu nggak syahadatnya Saya orang nggak mau Katolik? mengucapkan karena saya bukan seorang Katolik. Silakan. Enggak. Coba. Silakan Anda yang mengajar. Dengar ya. Aku Ya. percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal. Itu aja. Jadi nggak usah kalau kita beragama itu jangan terlalu berasumsi kemana-mana. Sekarang begini, saudara. Karena Sekarang begini. Rahasia enggak begini Bang Zuma. Rahasia ilahi atau rahasia Allah, apapun yang dilakukan Allah, sepintar apapun, secanggih apapun manusia nggak akan bisa mencerna. Itu aja. Saudara, ketika Anda mengatakan Yesus itu 100% manusia, saya tanya, apakah ada 1% unsur kehewanan pada dirinya? Tidak ada lah. Tidak ada. Kalau 1% ketuhanan pada dirinya ada nggak? Kalau 1% ketuhanan pasti ada karena dia anak Allah. Berarti tadi sisi kemanusiaannya cuma 99%. Bedanya begini Bang. Bedanya begini. Yesus itu lahir dari utusan Allah melalui Roh yang Kalau Tuhan lahir nggak? Kalau Tuhan lahir nggak? Kalau Tuhan lahir nggak? Kalau Tuhan lahir nggak? Ya lahir. Buktinya Yesus. Inilah yang saya katakan tadi di awal pembukaan. Ya, itu sebuah tadi. agama dikatakan benar kalau dia terfilter dari akal. Tuhan Kan saya lahir. sudah bilang tadi Bang. Pencipta langit dan bumi lahir dari manusia. Bukan pencipta langit dan bumi. Tadi kan saya sudah bilang, aku percaya syahadatnya orang Katolik kan, Anda kan sudah tahu. Berarti kan saya tidak menuhankan. Tapi seperti itu. Tapi Bang, beda Allah sama Tuhan itu beda Bang. Begini saudara. Perlu digarisbawahi. Allah, Tuhan, bos dan lain sebagainya itu beda. Jadi Anda mengakui bahwa Yesus ini adalah manusia saja. Yesus terlahir sebagai manusia yang dari Roh. Tadi Anda katakan pasti ada sisi keilahian. Anda ini ada kok. Buktinya. Berarti dia bukan 100% manusia kalau ada. Betul. Jadi bagaimana nih konsepnya nih? 99% manusia, 1% Tuhan. Kalau rahasia ilahi saya sebagai manusia tidak paham dan saya rahasia ilahi gimana? Tak ada lagi yang rahasia di keilahian, saudara. Nggak ada lagi yang rahasia. Semua sudah diungkapkan. Iya betul. Nah, kita betul kan? Hidup di zaman sekarang kita bukan nabi, ya kan? Bisa saya justru karena itu harus berpatokan kepada kitab yang kita anggap suci. Kalau bukan nabi, berarti Anda harus ikut kepada kitab. Yesusnya berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tuhankah dia? Bukan. Kenapa dituhankan? Dia kan utusan Allah. Terus kenapa dituhankan? Yang menuhankan siapa? Orang Kristen. Bapak kalau bicara dengan orang Katolik sama orang Kristen beda dong Bapak. Jadi bagi orang Katolik Yesus itu bukan sembahan. Jangan samakan Bapak. Jadi orang Katolik mendudukkan Yesus ini sebagai sembahan atau bukan sembahan? Jangan samakan Bapak. Kami menyembah Allah. Bukan menyembah Yesus. Itu yang pertama. Kami menyembah Allah. Bukan menyembah Yesus. Kami punya syahadat. Kan saya sudah bilang tadi. Kita orang Katolik bukan menyembah syahadat, Yesus. Bang. Ya syahadat itu kan cuma obat kuping aja itu. Obat kuping. Sekarang pertanyaan saya,
Pertanyaan saya nih, yang terakhir buat saudara. Yesus dan Bapa itu satu hakikat atau beda hakikat? Ayo dijawab dulu. Bapa sehakikat nggak dengan Yesus? Kalau sehakikat berarti mulut doang yang mengatakan dia manusia. Bisa saya jawab, Bang? Saya tanya saudara Jose dulu. Yesus dan Bapa itu satu hakikat atau beda hakikat? Matikan kayaknya Bang, mic saya dimatikan kayaknya. Silakan. Satu hakikat atau beda hakikat antara Yesus dengan Gini bang, saya itu kurang paham soal agama sih. Cuma saya percaya Allah Bapa, Yesus Kristus, Maryam, itu aja. Dan saya satu hakikat nggak Yesus dengan Bapa? Satu hakikat karena beliau bukan Allah. Itu udah aku bilang tadi. Kalian itu punya syahadat itu cuman pakai nipu-nipu. Kalian itu menuhankan anak orang yang keluar dari kubur. Oh gitu ya. Makanya saya katakan di dalam agama Kristen itu ada dua Kristus. Kristus yang asli mengatakan apa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Tapi gini bang, kira-kira Yesus dikenal sebagai apa? Dari segala pembicaraan live kayak Bang Jose dengarkan dulu Bang Jose. Anda cuma mencari tahu, mengkorek tentang apa Alkitab Bang Jose. Terima kasih Bang Afida. Saya menjelaskan tentang apa yang Yesus ajarkan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Ada berapa? Satu atau dua? Satu-satunya. Nah pada saat satu-satunya itu, Tuhan yang benar itu, Yesus sendiri berada di mana? Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti hidup kekal mengenal Yesus sebagai apa? Utusan Tuhan atau Tuhan? Ayo jujur. Jadi Yesus itu dikenal sebagai utusan Tuhan, baru bisa masuk dalam surga. Satu-satunya Tuhan itu adalah Dia yang mengutus Yesus. Berarti Yesus sang utusan dan Bapa sang pengutus itu beda hakikat, kawan. Ya inilah kenapa saya mengatakan ada dua Kristus. Kristen menggabungkan antara Kristus yang utusan Tuhan dengan Kristus yang adalah Tuhan yang datang kepada Paulus. Kalian terciduk menyatukan dua Kristus yang berbeda dengan dipaksakan. Akhirnya apa? Akal mati, pemikiran yang cerdas dihilangkan. Masakan ada kemudian manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa sehakikat dengan pencipta yang maha kuasa? Itu kan menurut Anda. Itu menurut Bible. Enggak, itu menurut Anda, bukan menurut Yesus. Pada saat Tuhan satu-satunya berdiri sendiri pada ketuhanannya, Yesus sendiri itu sebagai apa? Itu menurut Yesus dia duduk sebagai apa? Itu menurut Anda. Ketika itu Tuhan Anda sendiri, karena Anda jangan emosi ya. Saya berbicara pakai data, kawan. Yohanes 17 nomor 3. Kata Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Yesus sebagai apa pada saat Tuhan ini sudah ditunjukkan, sudah didudukkan pada hakikat yang sesungguhnya? Yesus di mana? Dan mengenal Yesus yang engkau utus. Enggak, kira-kira Anda dengan begini Anda naik surga atau gimana Anda ini? Yesus mengatakan, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Saya mengambil bagian itu. Saya berikan Injilnya Yesus kepada Anda yang selalu mengedepankan Injilnya Paulus. Ingat saudara, Paulus sendiri mengatakan, Paulus sendiri mengatakan dalam 1 Galatia 1 nomor 15-16. Apabila ada orang yang memberitakan Injil selain daripada Injil yang aku beritakan, maka terkutuklah dia. Sekarang pertanyaan saya, apakah Injil Yohanes dan surah-surah Paulus itu sama? Ya nggak sama lah. Nggak sama. Berarti apakah Anda percaya dengan Injil Yohanes? Apakah Anda percaya dengan Injil Yohanes? Ya percayalah. Berarti Anda dikutuk oleh Paulus, karena Paulus mengatakan terkutuklah orang yang menerima Injil selain daripada Injil yang aku beritakan. Anda percaya kepada Injil Yohanes, Anda terkutuk. Anda percaya kepada Injil Matius, Anda terkutuk. Selamat, Anda dikutuk oleh Paulus.
Paham sampai sini? Bang, sorry bang. Mau Injil menurut ini, Injil menurut ini. Mereka Oh itu nggak saksi- bisa. Anda membantah mereka dalil itu saksi kita hidup zaman berarti. dulu. Paulus sendiri yang mengatakan. Makanya beragama itu pakai akal supaya Bible tidak bertentangan dengan otak. Harus Anda mendudukkan apa yang tertulis dalam Bible Anda sebagai patron beragama, bukan cuma doktrin. Kalau doktrin tai ayam pun bisa Anda sembah. Ya iya dong. Anda pun Amsal 3 nomor harus- 5. Amsal 3 nomor 5. Anda harus mendudukkan berdasarkan firman Tuhan, jangan berdasarkan pendapat sendiri. Itu dalil. Kasihilah Tuhan Elohimmu dengan akal sehatmu. Kata siapa? Kata Yesus. Itu dalil. Anda percaya Yesus? Anda, bukan menurut. Selalu menurut saya. Anda percaya Yesus? Kalau Anda percaya Yesus, maka Yesus mengatakan apa? Kasihilah Tuhan Elohimmu dengan akal budi. Jangan dengan pemahaman sendiri. Paham sampai sini? Ya paham lah. Udah, syukurlah. Terus? Enggak, saya cuma heran aja kok banyak orang kayak Anda ini yang berkeliaran di TikTok membahas agama orang, sedangkan loh, agama saya membahas agama ente. Al-Quran saya menjelaskan, dengarkan. Al-Quran saya mengajarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahil wal masiha ibnu Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang taat Yahudi dan rahib-rahib Kristen Nasrani sebagai Tuhan selain daripada Allah dan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah kepada Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Anda mempersekutukan pencipta langit dan bumi dengan Yesus. Sedangkan Yesus ketika datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel menyembah hanya kepada Allah. Makanya yang saya katakan, Anda menyatukan antara Yesus yang adalah Rasul dengan Yesus yang keluar dari kubur, itu adalah oknum yang berbeda. Tetapi Anda menggabungkannya menjadi satu. Jadilah bingung seperti ini. Ya kelirulah Anda. Tadi kan saya sudah sampaikan sahadatnya kita kayak apa. Itu kan udah jelas kata-katanya. Sahadat yang tidak diimplementasikan dalam perbuatan itu buat apa? Obat kuping. Itu kan elu. Kalau gue kan. Saya tanya lagi sekali lagi. Coba Anda sahadat. Coba Anda sahadat. Coba Anda sahadat. Ulang lagi. Persaksian Anda apa? Bapak satu-satunya Tuhan dan Yesus adalah anak Tuhan yang diutus ke muka bumi kan? Sekarang pertanyaannya, apakah mereka satu hakikat? Itu urusannya mereka, bukan urusan saya. Yang penting saya. Anda yang saya tanya. Anda mengatakan dia satu hakikat. Padahal Yesus mengatakan antara dia dan Bapaknya adalah dua hakikat yang berbeda. Anda itu sok pinter, Anda itu. Bukan sok pintar, saya mengajarkan ajaran Yesus. Di dalam Yohanes 8 nomor 29. Yohanes 8 nomor 29 itu ucapan Yesus. Apa kata Yesus? Bapa yang mengutus aku senantiasa menyertai aku. Dia Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Kawan, kalau Yesus mengatakan Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, tetapi Bapa selalu menemani aku, Yesus dan Bapa berapa orang? Berapa pribadi? Lama-lama lu masuk Kristen lama-lama. Hafal saya. Oh, nggak mungkin dong. Saya lebih Kristen daripada Anda. Saya lebih Kristen dari Anda. Saya lebih Kristen dari Anda. Kalau dikatakan Kristen itu pengikut Yesus anak Maria, maka saya lebih Kristus daripada Anda. Saya lebih Kristen. Anda itu bukan pengikut Kristus anak Maria. Anda pengikut Kristus yang keluar dari kubur. Dua pribadi yang berbeda. Ada lagi cerita. Bang Suma. Bang Suma. Coba izin. Bang Suma izin Bang. Silakan. Sebentar. Izin Bang. Nada boleh keras tapi pakai ilmu ya. Bukan kita lagi marahan. Saya hanya tegas saja. Silakan. Izin Bang. Enggak Bang. Sumpah enggak. Aku cuma silakan. Pak Jose. Ya, tertawa lah Bang. Mute dulu, habis itu tertawa sendiri aja. Kami nggak suka dengar tertawanya orang yang memperbodoh diri sendiri. Saya belum bisa ngomong Bang. Sabar dulu Bang. Silakan. Sabar saudara, sabar. Kita sapa dulu, ada Bang PSH 788 mungkin. Maaf ya, saya sambil ngunyah siri ya. Silakan. Siap Kanda, siap. Bang PSH ini, PHS ini Kristen atau Muslim Bang? Selamat malam Bang Pendi sama brother. Kristen ya.
Juma, ya. Iya. Oke, silakan saya kasih kesempatan kepada Bang Soid dulu dari tadi mau ngomong, yang lain di mute yang nggak ngomong ya. Lanjut. Kesempatan Bang Soid dulu. Juma, belum capek kah? Silakan Bang Soid. Oke, terima kasih untuk semua ya. Terima kasih banyak setelah diundang. Gini Bang Juma, tadi Abang mengatakan kalau Yesus itu manusia dan Tuhan, betulkah Bang? Orang Kristen menganggap dia manusia dan Tuhan. Kenapa? Ya, memang betul Bangku. Hah? Karena apa? Begini Bang. Kenapa Tuhan itu dikatakan manusia? Gini Bang, karena Tuhan itu Bang lahir dari seorang ibu, ya kan? Mati meja. Dan Tuhan itu Bang mengalami rasa. Kok ketawa Bang? Dijawab ketawa. Anda ngerti Tuhan nggak? Dengar Bang, enggak, makanya biar saya jawab di sini Definisikan Bang. Tuhan dulu deh. Tuhan itu apa? Oke. Tuhan adalah Bang, ini Bang, dengarlah Bang. Biar saya jawab semua ini Bang. Ini kan saya jawab kan dipotong. Definisi Tuhan dulu, definisi Tuhan dulu. Dengar Bang. Tuhan adalah. Dengar dulu Bang. Kan saya jawab dulu, tapi ini kita berkata di dunia ini. Kenapa enggak, supaya enggak Yesus itu Tuhan? Telinga Kenapa saya Yesus itu dibilang mendengarkan manusia? agak rancu, agak-agak unik, aneh. Tuhan yang dilahirkan, maksudnya gimana itu? Bukan Tuhan aneh, adalah. Dengar lah, makanya dengar Zuma Bang. itu lahir Saya di zamannya kok Nabi dipotong-potong Musa, Abang ini? dia paham semua. Zuma lahir di zamannya Nabi Musa, makanya paham semua. Enggak Abang kayak gitu. potong-potong. Bang Jose Saya izin, ngomong dulu Bang, baru Soid, dipahami. sebentar. Jadi Bang Jose ini mungkin nggak paham. Kami ini akademisi Bang Jose. Kami ini pembelajar. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ada poin di situ mencerdaskan kehidupan bangsa. Anak bangsa. Kami ini di sini Lu juga saya tahu lu lahir zaman Musa dan Nabi ada. Sabar dulu Bang, supaya teman-teman Kristen ini nggak menyembah manusia. Itu tugas kami di sini Bang. Dan yang kedua, tugas kami ini meluruskan ajaran Yesus supaya jangan orang-orang ini, orang-orang yang menyembah kepada manusia. Sabar dulu Bang. Sabar dulu Bang. Kan menurut lu sendiri, Bro. Kenapa sih langsung marah-marah? Saya jawab Bang, kenapa dibilang manusia, kenapa dibilang Tuhan? Silakan. Biar saya jawab Bang Fandi. Silakan Bang Fandi. Biar saya jawab dulu semua. Anda bilang Bang Fandi, Bang silakan ya udah. Biar saya jawab dulu Bang Fandi. Kalau gini-gini terus dipotong kan nggak ada jawabannya nanti. Iya, silakan. Jawaban itu Bang nggak seperti yang orang Abang pikirkan langsung ini A. Jadi nggak ada gunanya gitu dia Bang, nggak ada makna gitu dia Bang, asal ngomong aja gitu Bang. Ini dia Bang. Kenapa dibilang manusia? Kenapa dibilang Tuhan itu manusia di bumi Bang? Karena ini Bang. Karena Yesus itu lahir dari seorang ibu manusia, mengalami rasa lapar. Itulah kemanusiaannya. Dengar Bang ya. Jangan dipotong-potong Bang. Yesus lahir dari seorang ibu manusia, mengalami rasa lapar, haus dan rasa sakit serta mati di kayu salib. Maksudku dengar Bang. Ini ada dalilnya semua ini Bang. Jangan nanti dipotong lagi. Itulah dia menunjukkan manusia. Udah masuk akal Bang? Kenapa dia dibilang Tuhan Bang? Bikin emot ketawa. Kenapa dibilang Tuhan? Dengar Bang ya. Ia memiliki sifat ilahi seperti keilahiannya, keberaniannya sebelum lahir dan kekuasaan untuk mengalahkan maut dan bangkit kembali. Gini Bangku, sebelum Yesus lahir Bang, udah ada di sama kami itu Bang bahwa akan ada juru selamat akan hadir ke dunia. Oke, boleh saya ajarin cara berpikir sehat, boleh? Apalagi saya mau buka tapi Abang potong-potong terus. Enggak, mau saya ini yang buka. kau jelaskan ini channel basi. Saya menghargai mereka pendapat semua itu lahir di zaman Nabi Adam, makanya paham semua. Bang, kami ini belajar Bang. Kami belajar. Kami sampai ke zaman Nabi Musa karena kami dikasih akal sama Tuhan. Lu hidup di zaman Nabi Musa, makanya. Bang Jose dengarkan coba Bang. Bang Jose dengarkan. Ini satu ya. Matius 22:37. Kasihilah Tuhan Theosmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Yesus memerintahkan pakai otakmu. Untuk sampai sebentar Bang. Untuk sampai ke zaman Nabi Musa, kita pakai akal. Apa? Belajar. Berarti Bang Jose nggak belajar, itu aja. Lanjut. Ngapain saya belajar ilahi?
Ngapain saya manusia belajar Dengar, Bang. rahasia ilahi? Di sini ada Bang. Dengar Bang, biar saya jawab dulu Bang. Enggak, Bang Erik, biar saya jawab dulu Bang Jos bentar. Saya tadi kan jawab si Sweet ini loh. Berikan saya waktu. Itu sulit sekali. Manusia mau kayak apapun nggak bisa memahami, mencerna. Enggak Bang Jos, dengar Bang. Enggak, biar kita buka Bang. Maksudnya biar ada dulu pengertian gitu, Bang. ditanggapi dulu sama Bang Zuma dong, satu-satu dong saudara-saudaraku yang Kristen. Dengar Bang ya. Dengar Bang ya. Ditanggapi dulu. Bang Eri. Bang Biar Soid. nyambung yang tadi itu Bang. Biar nyambung yang tadi yang saya jawab tadi Bang. Bang Eri. Gini Bang, Sabang di sini Bang ada Erik ya, dikatakan di Bang. sini Abang ya. Di sini dikatakan dari tadi kan udah saya katakan bahwa akan ada berita Injil bahwa Yesus akan turun ke bumi. Itu udah ada Bang. Sebelum Yesus lahir pun di bumi ini udah ada itu bahwa Yesus itu akan lahir ini Bang. Ini ada dalilnya Bang. Abang buka sendiri Bang. Bisa ditampilkan di situ Bang. Biar langsung pasti Ya, Bang. Lukas 2 nomor 11 lahir. Bukan, salah Bangku. Malam aja. Lukas 1:31 ayat sampai 35. Lukas 1:31. Dengar Bang ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menemani dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Sorry Bang, turun dulu. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerjaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Ini Maria berkata malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Dengar, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus. Ini Bang berkata Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Oke, Bang Soid izin udah ya. Itu jadi materi. dengar Bang. Udah, Saya jawab. Bang. Udah ditangkap poinnya, materinya itu sudah lama dibahas. Untuk tambahkan dari Baik, silakan Bang Herik disampaikan dulu silakan. Tambahkan saja, sebenarnya Tuhan mengutus Yesus ke dunia karena kasihnya yang besar kepada umat manusia. Misinya Yesus di sini adalah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa dan memberikan kehidupan yang kekal pada kita semua yang percaya kepadanya. Jadi seharusnya kita musakan memahami dalam hal-hal seperti itu. Jangan kita musakan kesalahan memang kesalahan, melakukan kesalahan, tapi membenarkan itu tidak ada ujungnya Pak. Itu kita harus memahami dalam hal itu. Oke. Bisa pada pasang kuping. Saya Ya, yang lain di mute ya. jelaskan dulu ya. Jadi gini kawan. Saya bisa bertanya Bang. Saya tanggapi Bang Soid, saya tanggapi ditanggapi dulu dulu. cendol yang tadi Anda paparkan itu. Enggak, ya. maksudnya saya bertanya Bang. Bang Sebentar, Juma udah Bang. percaya kalau Sebentar, Yesus Bang. akan datang ke dunia Bang. Ya, Dari ayat sebentar. ini. Nanti Saya dijawab, baca. nanti dijawab. Oh, Yang disebut rasul, apalagi Rasulullah, itu pasti adalah utusan Allah dari langit turun ke bumi. Gak usah ragukan itu. Kami percaya Yesus datang nanti kedua kalinya untuk menghakimi kalian yang terdakwa ini. Gak usah ragukan itu. Yang jadi masalah di sini, pemahaman tentang Kristus itu ada dua. Kristus yang bukan Tuhan dan Kristus yang Tuhan. Kristus yang Anda tuhankan itu bukan Kristus anak Maria. Itu Kristus yang berbeda. Kristus anak Maria ketika dia datang, murid-muridnya menerima semua pengajarannya dan murid-muridnya percaya kepada Yesus ini. Percaya sebagai apa? Sebagai Tuhan kah atau sebagai utusan Tuhan? Murid-murid Yesus percaya kalau dia gurunya ini adalah utusan Tuhan. Dalilnya di mana? Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, semuanya itu telah aku sampaikan kepada muridku. Dan mereka percaya. Setelah menerima firman itu mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya, endingnya adalah membuat murid-murid asli percaya kalau Yesus adalah utusan Tuhan. Titik. Gak ada penambahan lagi. Yesus bersaksi kemudian, siapakah aku ini? Kalau kesaksian kalian saya tidak percaya.
Tapi ini Yesus yang bersaksi tentang dirinya. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu yang aku lakukan sekarang, dan mukjizat itu yang telah bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku adalah utusan Tuhan. Itu Kristus asli, dikenali oleh muridnya sebagai utusan Tuhan. Titik, tutup buku. Kristen muncul belakangan, percaya kepada Kristus yang Tuhan, di mana Kristus yang Tuhan ini memang mau agar orang menyembahnya. Ketika Kristus yang Tuhan ini datang kepada Yesus dalam Lukas 4, apa kata Kristus yang Tuhan ini? Yesus, ya paman, aku akan memberikan segala kemegahan dunia apabila engkau menyembahku. Aku memberikan kuasa di dunia ini seluruhnya apabila engkau menyembahku, sebab aku punya hak, aku berhak memberikan kuasa itu kepada siapapun. Pertanyaannya, apakah Kristus anak Maria ini menerima kuasa itu? Nehi merica ketum berjahe. Tidak. Berarti kuasa Yesus terbatas, karena dia tidak menerima kuasa dari iblis. Dia mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti dia tidak punya kuasa. Kisah para Rasul 2 nomor 22. Orang Yahudi harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus Kristus dari Nazaret. Tuhan telah menjadikan dia sebagai orang pilihan yang ditentukan untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Yesus hanya perantara. Yesus tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi Kristus yang keluar dari kubur, apa yang dikatakan dalam Matius 28 nomor 18? Kepadaku telah diberi kuasa di dunia. Pertanyaan saya, siapa yang menjanjikan kuasa di dunia? Bukankah Yesus itu raja di kerajaan Bapa di langit? Jadi yang menjadi raja di atas bumi ini, yang menerima kuasa ini, kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Pertanyaan saya, yang diberi kuasa ini siapa? Dan yang menerima kuasa ini siapa? Karena Yesus diberikan kuasa, ditolak. Dia lebih milih tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri daripada dia menerima kuasa dari iblis. Pertanyaan saya, siapa yang menerima kuasa dari iblis yang Yesus tolak ini? Yesuskah atau oknum lain? Silakan. Ngunya siri lagi. Ada kapur sama pinangnya kan, adekku yang nggak capek-capek ini. Mana Dek Juma?